Indramayu ATV kabar hari ini tahun 2022. Indramayu ATV mengabarkan guna memaksimalkan kinerja para pengelola Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) pusat dan daerah. BPPSDMP melaksanakan sosialisasi pedoman SIMURP tahun 2022 pada tanggal 28 Juli tahun 2022 di UPTD Penyuluhan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu. SIMURP merupakan proyek yang bersumber dari Loan Agreement antar pemerintah Indonesia dengan World Bank (WB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Pengelolaannya ada pada lintas 4 kementerian dan lembaga yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo mengatakan kepada seluruh jajarannya, harus mensukseskan program-program utama Kementan tanpa terkecuali proyek SIMURP. Program-program utama Kementan lainnya yang harus didukung diantaranya Kostratani dan peningkatan pemberdayaan petani dan penyuluh. Semuanya merupakan kunci keberhasilan pembangunan pertanian dan pembangunan pertanian dimulai dari penyuluhnya, dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan penyuluh sehingga produksi pangan bagi 267 juta jiwa penduduk Indonesia tercapai. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, menegaskan kembali bahwa CSA merupakan kunci andalan SIMURP sehingga harus betul-betul dipahami seluruh pelaksana SIMURP pusat dan daerah. Tujuan utama dari SIMURP adalah meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini sejalan dengan program utama Kementan. Dan fokus kegiatan SIMURP adalah Climate Smart Agriculture (CSA). Kegiatan CSA bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mengajarkan budidaya pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, mengurangi risiko gagal. Perubahan iklim yang ekstrim juga mempengaruhi peningkatan emisi GRK, maka gunakanlah iptek yang ramah lingkungan yang mampu mengurangi emisi GRK. Inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan juga harus diterapkan dalam mengimplementasikan CSA sehingga dapat mengurangi emisi GRK. ATV Indramayu mengatakan, pengelolaan sawah jangan sampai menghasilkan emisi gas metan karena sawah merupakan sumber pangan seluruh rakyat Indonesia. Sawah jangan dibiarkan tergenang terus, sawah yang bagus itu tergenang kering tergerang kering. Gunakan pestisida yang tepat dan aman dengan dosis yang tepat dan gunakan pupuk secara berimbang, semuanya diberikan pada saat yang tepat. Mengingatkan kembali jika SIMURP merupakan program antar lintas kementerian lembaga, di mana ada 4 kiloliter yang ikut mengawalnya. Semuanya harus saling bahu-membahu dan support serta bekerja sama dengan baik antara pusat dan daerah. ATV Indramayu melaporkan. Yang saya hormati Pelaksana Koordinator Penyuluh Pertanian di Bapak wis dulu Pak, kantor gantian nih. Jadi kalau di formal ya, saling mengalir ya. Jadi kalau dengan Bapak Koordinator, jadi dengan Pak Koordinator PPP, Koordinator Penyuluh PPP, Pak Koordinator Penyuluh di kantor PTD KPP. Ulangi coba itu. Jadi dinas ini kantor diganti Pak. Dinas itu diganti dari Dinas Pertanian, diganti dilebur antara ketahanan pangan dari pertanian dan sisi. Jadi itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Nah, di sore di kecamatan ini, ubah nih. Ya, perintah sing gue menang ya. Kan dia bu UPTD, kantor UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Nah ning jero iku ana kepala PTD Parokis. Nah pun sing kepalai kantor PTD Pak. Nah sing ngatur ning fungsional ning rombongan kula-kula sing koordinir iku pasangan. Jadi duduk apa satu rumah dua yang ngurus duduk Pak. Jadi anak kepala, anak sing mengkoordinir masalah penyuluhan. Masalah penyuluhan, masalah sing mengkoordinasikan baik teknis maupun teknis terkait dengan penyuluhan. Tapi mereka hari PPP kan harus nyantol ingatan kita Pak. Jadi punten bukan salah nyebutakan buat anak undangan apa ini jadi PPP. Ya kantor KDP sampai masalah ini undanganku UPTD KPP disangkai ning Bayu padahal manikan Pak Ampuri. Yang saya hormati, yang saya hormati Ketua KDNA beserta Sekretaris Pak Nurdin dan Pak Sama. Yang saya hormati juga rekan-rekan penyuluh dan yang tidak tertinggal juga rekan-rekan, sahabat, partner yang saya banggakan dan saya cintai dan akan saya cintai, penyuluh. Nah, bapak-bapak sekalian yang saya hormati serta ibu penyuluh. Nah, terkait dari Simurep ini memang sudah berjalan Pak dari tahun kemarin. Nah, ternyata di tahun terus anak belum gabus dan lain sebagainya mancing Pak Raja Mulia notabene tidak memperoleh aliran dari Simurep. Nah, terkait dari program Simurep mau Pak CSA apa sih program singkatannya bahasa Inggris? Pokoknya petani cerdas iklim. CSA Klimate apa bahasa? Smart Agriculture. Lo di Belporakan bahasa Inggris mah. Nah, terkait dari CSA ini, memang sasaran utama adalah perubahan pola budidaya dari yang header Pak. Sebenarnya penelitian kita dari luar budidaya kita itu sudah dianggap tidak ramah lingkungan, makanya ada kegiatan CSA. Tapi selama ini dampak daripada yang dianggap tidak ramah lingkungan tidak ada Pak ya. Mungkin sedikit menjamak lah. Nah, orang lain menganggap kita itu sudah tidak ramah lingkungan secara berbudidayanya Pak. Makanya ada kegiatan CSA ini. Apakah pada saat perlakuan penanganan pestisida atau lain sebagainya saya tidak tahu, tapi dianggap sudah tidak ramah lingkungan. Nah, untuk mengatasi itu sebenarnya Pak itu kan satu permasalahan global Pak, karena terutama untuk untuk negara-negara yang sangat rentan terhadap pemanasan global, sing negara di bawah permukaan air laut kayak Eropa lah. Ketika ada pemanasan global, terus kutub utara selatan es yang mencair, akhirnya berdampak kepada mereka. Nah, terkait berjasa teknis lapangan itu ada pelatihan Pak. Nah, pelatihan tersebut nanti diterjemahkan kepada kelompok tani yang diharapkan nanti diikuti oleh petani-petani lainnya Pak. Jadi sebenarnya Pak hanya simultan, hanya sedikit, tidak bisa mengajar seluruh petani. Cuma nanti setelah ada pelatihan itu nanti disebarluaskan. Nah, cuman setelah dievaluasi ya Pak Sama ya tahun kemarin, jadi ya tidak berdampak langsung Pak. Artinya Terima kasih sebelumnya Anda menekan tombol subscribe-nya dan menyimak tayangan AA TV.